bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang masih Allah berikan kepada kita semua, dan untuk nikmat-nikmat yang juga masih sampai saat ini tidaknya kita rasakan. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita, Allah masih berikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk menikmati dan memaksimalkan bulan Ramadan. Dan tentunya insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentu tidak akan jauh-jauh dari pembahasan seputar Ramadan, karena kita masih Allah berikan kesempatan dan kami tentunya juga diberikan kesempatan, maka agak sayang rasanya kesempatan ini jika tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjadi penunjang dan pemaksimal bagi kita semua dalam menjalani Ramadan ini. Dan insyaallah Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu adalah tentang kocarito seketek abu, tentang bahwa dalam Al-Quran itu Allah menceritakan, Al-Quran itu isinya sepertiganya itu adalah carito-carito. Mengapa Allah letakkan cerita-cerita atau kisah dalam Al-Quran itu sepertiga Al-Quran itu menjadi kisah, isi dalamnya adalah untuk nantinya mudah-mudahan kisah-kisah itu dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu yang Allah bandingkan dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari zaman dahulu itu Allah pernah menyebutkan, Allah telah menganugerahkan status umat terbaik sebelum Rasulullah datang, Bapak Ibu ya. Ada umat terbaik sebelum awal. Siapa itu? Bani atau Banu Israel. Allah katakan dalam Al-Quran di awal-awal surah itu, di dalam surah Al-Baqarah khususnya, Allah katakan, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, bersyukurlah kalian kepada Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, karena Allah telah memberikan status umat terbaik. Jadi umat terbaik itu dulu Bani Israel. Siapa Bani Israel kok? Nah, itulah cikal bakal yang kini awak saksikan bersama adalah negara Israel, orang-orang Yahudi yang kini kau saksikan bersama, itulah cikal bakal yang dahulunya mereka dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan Bani Israel. Dan Bani Israel ini dalam Al-Quran ketika kita lihat sangat-sangat problematik, sangat-sangat bermasalah. Allah berikan status umat terbaik, bahkan hanya tapi tidak bisa memaksimalkannya. Allah berikan berbagai kewajiban-kewajiban yang tinggalin kewajiban-kewajiban tersebut. Bahkan saking problematiknya banyak kalau baca di awal-awal Al-Quran tuh, Pak. Kalau baca awal-awal surah Al-Baqarah khususnya, akan kita temukan bagaimana permasalahannya Bani Israel ini. Tapi Allah tetap berikan status umat terbaik kepada mereka karena banyaknya nabi-nabi yang Allah utuskan dari golongan mereka. Saking bermasalahnya kok Bu, Bani Israel kok. Jadi akan heran awak ketika awak memahami Al-Quran kok Bu, dan awak celek ajaibnya Israel ini kok, dah akan tercangang awak kalau memahami dan mentadaburi Al-Quran. Orang-orang Bani Israel itu Bu, jangan manusia itu awak ini kan protes lah orang Israel kan nak punya hati nurani, yang membunuh anak-anak bahkan. Jangan anak-anak dalam Al-Quran tuh Allah kajian sifat dari Bani Israel itu sampai di titik paling ekstrim tuh Pak, fafariqan taqtulun. Bahkan nabi-nabi mereka sendiri itu mereka bunuh. Nabi Pak, utusan Allah, dia tahu Nabi dan utusan Allah yang akan membimbingnya untuk kalau masuk surganya, bunuhnya Pak. Itu sifat dari Bani Israel yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dan kini tidak kata cangang kalau misalnya orang itu kan nganggap orang Palestina itu manusia biasa. Data cangang harusnya ketika sifat-sifat bejat mereka itu masih mengalir dalam darah mereka dan mereka mempertahankan itu. Mereka tidak membunuhnya. Dan yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal umat terbaik, Allah telah mengatakan Bani Israel itu dulu sebelum agama Islam ini dianugerahkan kepada Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Bicara umat terbaik itu akan berbicara dua aspek Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, satyo bangsa, satyo peradaban itu kalau dikatakan sebagai peradaban itu harus memiliki dua hal. Pertama, ibu kota dulu.
Yang pertama, ibu kota. Bani Israel itu ketika menjadi umat terbaik, mereka Allah anugerahkan juga sebuah capital city atau sebuah ibu kota kepada mereka, sebuah center peradaban. Di mana dulu Bu, makanya ketika Islam itu awal-awal datang kan, Mbak, awak tahu kiblat awak apa, Pak? Yerusalem. Kiblat awak dulu adalah Baitul Maqdis. Maka di situ kita pahami kiblat atau anugerah pusat peradaban dahulunya ketika umat terbaik itu adalah Bani Israel. Kita bahkan awal-awal keislaman itu Rasulullah dan para sahabat itu berkiblat masih ke Baitul Maqdis. Karena memang status umat terbaik itu Allah cabut ketika Rasulullah masih di Madinah hingga akhirnya nanti Rasulullah pindah ke ketika Rasulullah di Mekah hingga nantinya akhirnya Rasulullah pindah ke kota Madinah. Dan kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala itu pertama, kalau bicara soal peradaban itu yang harus dimiliki oleh sebuah peradaban itu ibu kota. Dan hal kedua yang harus dimiliki oleh suatu peradaban atau suatu bangsa itu ketika dia ingin menjadi bangsa yang berdaulat itu adalah konstitusi. Kalau di negara bicara negara Indonesia itu apa? Awak harus punya dua hal kalau sebagai negara berdaulat. Pertama ibu kota. Ini kan akan nih pindahan awak KIKN. Itu pertama. Yang kedua adalah konstitusi. Konstitusi kalau bicara Indonesia, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau berbicara sejarah dalam agama yang Allah anugerahkan kepada kita ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu dulu Allah berikan juga konstitusi kepada mereka. Allah berikan juga syariat-syariat kepada mereka. Baik itu ketika mereka bersama Nabi mereka Nabi Daud alaihissalam, itu kita kenal dengan konstitusi yang mereka miliki, kitab Zabur. Kemudian ketika mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, konstitusi yang mereka miliki adalah Taurat. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka juga memiliki konstitusi atau kitab yang menjadi syariat mereka itu Injil. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah anugerahkan kepada Bani Israel itu status umat yang terbaik. Sampai akhirnya mereka makin lama dibiarkan makin banyak kerusakan yang mereka lakukan di atas bumi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya singkat cerita, Allah ketika mensyariatkan puasa kepada kita ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa kepada kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga sudah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa maksud orang-orang sebelum kalian ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel, orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi umat yang terbaik, tapi mereka menyia-nyiakannya. Maka di situ perlu kita pahami puasa yang Allah perintahkan kepada kita ini, Bapak Ibu, adalah puasa yang juga diperintahkan kepada Bani Israel terdahulu. Tapi perlu ketahui setiap syariat, setiap kewajiban yang dibebankan, yang diamanahkan kepada Bani Israel itu mereka selalu menyelewengkannya. Mereka selalu tidak memaksimalkan perintah Allah. Maka Allah menginginkan kepada kita bahwa kalian umat Muhammad, maksudnya lebih kurang begitulah Bu, dalam penafsiran ayat tersebut, dalam penafsiran ayat puasa pokok, kalian lah diwajibkan untuk puasa. Tolong jangan jadi orang-orang sebelum kalian yang ketika mereka juga diperintahkan untuk berpuasa, tapi mereka menyia-nyiakan puasa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dan kemudian Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, bicarakan lebih lanjut soal status umat terbaik tadi, Bapak Ibu, bahwa ternyata kalau awalnya yang menjadi umat terbaik itu adalah Bani Israel dan mereka memiliki center peradaban atau pusat peradabannya dijadikan kiblat Baitul Maqdis sebagai pusat peradaban dan peribadatan kita, maka akhirnya ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Rasulullah selalu menengadahkan tangannya kepada Allah, dan akhirnya Allah putuskan pada nara taqalluba wajhika fis sama wa nuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Itulah titik pertama perubahan secara perlahan status umat terbaik tadi Allah cabut dari Bani Israel, dari orang-orang cikal bakal Israel tadi. Dan kalau ketika zaman Rasulullah itu orang tua lah ada dalam bentuk agama Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah. Nah, ketika itu Allah akhirnya cabut status kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis, Allah alihkan kepada
Mekah Al-Mukarramah. Maka ketika itu juga para sahabat mulai yang awalnya sholat itu menghadap kepada Baitul Maqdis, mengalihkan kiblatnya kepada sentra peradaban umat Islam yang terbaru, pusat peradaban Islam yang terbaru yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Itu kunci umat terbaik tadi kan, satu memiliki ibu kota, nah ini awalnya punya sentra peradaban atau pusat peradaban yaitu Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah. Dan kemudian ada yang kurang satu. Apa itu? Konstitusi. Kalau sebelumnya banyak syariat-syariat yang Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad itu samojo syariat-syariat sebelum kitab Al-Qur'an dulu. Apa yang diperintahkan ke Nabi Isa, apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa, itu loh yang akhirnya diadopsi oleh Rasulullah ketika awal-awal keislaman dan para sahabat. Tapi Allah sempurnakan akhirnya Al-Qur'an. Allah sempurnakan akhirnya agama Islam ini dengan syariatnya sendiri, dengan Al-Qur'an. Dan Allah dalam Al-Qur'an itu juga mengatakan bahwa apa-apa yang ada di Injil, apa-apa yang telah ada di Taurat itu sudah dipakai dan jadikan rujukan utama kita adalah Al-Quran. Dan itu adalah bukti akhirnya bahwa status umat terbaik itu sekarang ada di kita. Kalau ini bukti ayatnya lain, bukankah Allah mengatakan wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, karena sesungguhnya kalian semuanya akan menjadi orang-orang yang terbaik. Syaratnya hanya satu, kata Allah, in kuntum mu'minin. Kalau Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan yang ingin kami sampaikan sekali lagi, jangan kita sia-siakan kesempatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah jadi umat terbaik. Jangan sekali-kali meniru orang-orang sebelum kita, apalagi Bani Israel tadi. Mereka adalah orang yang Allah laknat berkali-kali dalam suratul Baqarah. Dalam surah Ali Imran Allah juga melaknat mereka berkali-kali atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Nah, untuk khususnya kini ibadah puasa, ibadah Ramadan yang telah Allah anugerahkan, jangan kita menyia-nyiakannya. Dan mungkin sedikit lagi akan kami tambahkan. Lalu apa yang harus kau lakukan di antaranya ketika kita mendapati bulan Ramadan ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara Ramadan, mungkin sedikit sebelum waktu tutup, awak bicarakan soal Ramadan, hal yang paling identik, Pak. Hal yang paling identik dengan bulan Ramadan. Kalau berpikir, kalau disabui bulan Ramadan itu ayat terlintas di kepala, jangan sampai kalau bisa Ramadan identiknya dengan bola, gitu kan, dengan pembukuan. Kalau Ramadan itu berarti puasa sudah tuh minggu pembukuan sorenya. Maka kita lihat bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan bulan Ramadan ini kepada kita. Apakah dengan puasa? Bisa jadi, tapi tidak itu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Khalik, sebagai sang Khalik, sebagai juga Tuhan sekalian alam. Ketika mengenalkan Ramadan ini, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hal yang paling identik sekali dengan Ramadan itu ketika Allah kenalkan kepada kita dalam Al-Quran adalah Al-Quran. Maka ini sudah seharusnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai konstitusi kita, sebagai sebuah syariat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ketika Bani Israel dahulu bersama Nabi Isa-nya itu tidak bisa mengamalkan isi-isi dari Injil, ketika Bani Israel bersama Nabi Musa tidak bisa memaksimalkan kitab Tauratnya, maka Allah anugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad konstitusi-konstitusi, syariat-syariat yang berupa Al-Quran ini. Maka jangan sampai kita sekali-kali menjadi Bani Israel. Dan usahawan Ramadan awal dipenuhi dengan Al-Quran. Setidaknya anak bisa 2 kali 3 kali sampai kali mengkhatamkan Al-Quran. Kalau di bulan-bulan lain awak nak biasa akrab dengan Al-Quran, jangan sampai kini di bulannya Al-Quran mana awak tidak je bisa memaksimalkan atau membaca Al-Quran dulu. Kalau baca Al-Quran tu tak ada burinya. Minimal awak targetkan diri 1 kali seindah-indahnya, atau lah seindah-indahnya mana tu. 1 kali sama Ramadan tu nak kata Al-Quran dewa. Kalau awak nak bisa memaksimalkannya, sangat-sangat disayangkan sekali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di antara mungkin akan mengeluhkan, kami nak lancar baca Quran Ustaz, kami tidak begitu bagus bacaan kami itu. Kalau orang yang lama ngaji dari dulu tu lancar baca Quran, saya capek amat. Jangan pernah mengeluhkan, jangan pernah berhenti walaupun kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran.
Bukankah Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramim bararah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan al-mahir bil Quran, orang-orang yang mahir, yang lancar membaca Al-Quran, ma'a safaratil kiramim bararah, maka mereka yang mahir itu, yang lancar dalam bacaan Al-Qurannya, bagus dalam bacaannya, itu akan Allah kumpulkan bersama para malaikat. Oke, orang yang lancar Al-Quran akan Allah kumpulkan bersama para malaikat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak lancar atau masih dalam proses belajar? Rasulullah juga mengapresiasi, apa kata Rasulullah? Walladzina yatata'una fi wa huwa syaqqun 'alaih. Dan adapun orang-orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih adu lancar di membaca Quran lain, tetap Rasulullah katakan falahu ajrun, tetap dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dan pertahankanlah status umat terbaik yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini. Dan mari, karena kita masih Allah berikan kesempatan untuk berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, jadikanlah diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Perbanyak interaksi kita dengan kalamullah Al-Quran ini. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf tentunya jika ada kata-kata yang tidak tepat. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.